Ratusan organisasi masyarakat Ormas Diaga Muda Indonesia geruduk kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi. Aksi tersebut berlangsung di depan kantor Kejari, Desa Karangtengah, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Pantauan di lapangan, terlihat beberapa tulisan aksi yang ditujukan kepada Kejari Cibadak, yaitu, evaluasi jaksa masuk desa bukan pendam yang ada ajang pemanfaatan. Mafia tanah berulah, oknum jaksa bertingkah hilang rasa percaya karena ulah jaksa berulah. Timbangan ruwet Kejari Sukabumi mati suri, usut tuntas mafia tanah di Sukabumi. Rakyat menuntut hukum yang adil dan tegak. Kejaksaan Negeri Sukabumi kehilangan taring, hukum tajam untuk rakyat jelata tumpul untuk tuan kaya raya. Informasi yang dihimpun, awal permasalahan tanah yang berada di Cinumpang Kabupaten Sukabumi dikarenakan sejak awal tahun 1950 rakyat telah berupaya untuk memohon peningkatan status hak atas lahan yang berada di Cinumpang, yang minimal rakyat bisa memiliki SPPT untuk bisa bayar PBB, namun harapan tersebut hingga detik ini belum terkabul dan tidak pernah dirasakan oleh rakyat. Saat dikonfirmasi terkait aksi yang dilakukan, Ahmin Supiani selaku Sekjen Diaga Muda Indonesia menuturkan, pihaknya menuntut atas pelaporan yang dilayangkan oleh pihaknya terkait permasalahan tanah yang berada di Cinumpang, Kabupaten Sukabumi yang disinyalir tidak ada tindak lanjut dari pihak Kejari Cibadak. Dalam proses pelaporan tersebut kami selalu menekankan kepada Kejaksaan, bagaimana bisa berkomunikasi dengan kami, perihal isi laporan tersebut apabila ditemukan kekurangan dalam kekurangan data maupun berkas yang kami lampirkan. Kami meminta juga bagaimana hasil daripada penyidik, apakah sudah final, apakah dinyatakan selesai, dan ternyata jawabannya dalam laporan yang kami sampaikan menurut Kejaksaan tidak ditemukan kasus hukum dan kerugian negara. Baik, sebetulnya pelaksanaan aksi massa ini dilaksanakan oleh kami Diaga Muda Indonesia bersumber daripada laporan yang kami layangkan kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi terkait penyalahgunaan atau terjadinya intimidasi terkait jual beli tanah yang ada di kawasan Cinumpang. Masih kasus yang sama Cinumpang ya, yang masih kami sikapi. Nah, pada tanggal 23 Oktober kami sampaikan laporan tersebut. Nah, dalam proses laporan tersebut kami selalu menekankan untuk Kejaksaan bagaimana bisa berkomunikasi dengan kami perihal isi laporan tersebut apabila ditemukan kekurangan dalam data ataupun berkas yang kami lampirkan. Namun sama sekali tidak ada komunikasi tersebut. Kami meminta juga bagaimana hasil daripada final, apakah dinyatakan selesai, dan ternyata jawabannya dalam laporan yang kami sampaikan menurut Kejaksaan tidak ditemukan kasus hukum dan kerugian negara. Yang kami laporkan ini bukan hanya kerugian negaranya saja, namun ada indikasi maladministrasi yang dilakukan oleh oknum pegawai BPN dalam hal ini sebagai penerbit sertifikat tanah di kawasan Cinumpang tersebut. Gitu. Selanjutnya, kenapa kami berbondong-bondong juga tapi ini sempat memanas? Ya, kami meminta statement-statement daripada atau perkembangan informasi yang disampaikan Kejaksaan sama sekali tidak ada. Gitu. Hasil barusan apa yang intinya hasil barusan bahwa kami akan melampirkan laporan kembali, terutama kami akan melampirkan laporan terkait maladministrasi yang dilakukan oleh BPN Kabupaten Sukabumi dalam hal penerbitan sertifikat tanah di kawasan Cinumpang. Nah, kalau seandainya ini tidak terrealisasi, Pak? Tidak menutup kemungkinan kami turun kembali dan kami akan melakukan apa yang tadi disampaikan dalam orasi Dewan Pendiri. Kami akan melakukan laporan kepada Kejagung. Bertemu kembali dengan Diaga Muda Indonesia dan juga akan dilaporkan mungkin lebih spesifik karena lampu yang pertama itu kaitannya dengan negara. Kita terima mereka, kita mungkin akan sharing, mengkaji apa yang dia laporkan. Ya, kami secara profesional saja apabila memang ada indikasi kaitannya dengan keuangan negara, itu di ranah Kejaksaan yang mungkin apabila ditemukan indikasi seperti itu bisa dilanjutkan tetap selanjutnya. Namun apabila memang tidak ada kaitannya apa yang disampaikan oleh Diaga Muda, kami bisa menanggapi apa yang lakukan atau periksa.
Sudah ada pemanggilan apa terduga yang Pemanggilan sudah kami panggil semua kaitannya dengan perkara BPN, TPN ataupun oknum yang dituduh dalam laporan pengaduan tersebut sudah kami klarifikasi, sudah kami wawancara, sudah kami tuangkan dalam berita wawancara. Jadi memang prosedur dalam melakukan penyelidikan ini memang sudah kami lakukan sesuai dengan tahap yang harus dilakukan. Lanjut Ahmin juga menegaskan, yang pihaknya laporkan itu bukan hanya kerugian negaranya saja, melainkan ada indikasi dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh oknum pegawai BPN yang berperan sebagai penerbit sertifikat tanah di Cinumpang. Dalam hal ini, Ahmin juga menuntut kejaksaan apabila tidak ada tindakan lebih lanjut atas laporan tersebut, pihaknya akan melanjutkan laporan ke Kejagung. Seandainya tidak ada perkembangan lebih lanjut, kami akan melangsungkan aksi kembali dan kami akan melakukan apa yang kami sampaikan dalam orasi kepada Dewan Pendiri. Kami akan melakukan laporan ke Kejagung.